ada mafia yang berani bersarang dan memainkan kasus di Indonesia. Sistem hukum Indonesia dinilai sangat ketat untuk mencegah adanya gerombolan mafia yang masuk ke dalam instansi penegak hukum. Untuk itu, Syahnan meminta Alvin Lim untuk memberikan bukti adanya mafia di kejaksaan sesuai dengan omongannya. Bukti dari Alvin dipastikan bakal diproses jika benar. Ada yang dihukum kalau ada yang memainkan kasus, jangankan kejaksaan. Polisi, KPK baru saja menangkap hakim. Jadi, tidak bisa kita saling menyalahi. Apalagi kita mengaku kitalah yang paling bersih. Tegas Syahnan. Setelah kita telusuri para kejaksaan yang handal ini kurang lebih 20 orang, ternyata dari 26 orang itu menemukan bahwa kerugian tidak spesifik, didukung oleh PPATK, didukung dari berbagai keahlian dan akuntan publik menyatakan bahwa kerugian akibat Indosuria itu 106 triliun, sejarah kejahatan tindak pidana umum yang paling besar di Indonesia. Dan korbannya seperti yang disebut-sebut oleh Alvin yang 14.000, lalu karena kehendak jaksa sudah untuk T19 mati, bukan. Kita mengembalikan bola balik berkas perkara, kita ketemu bahwa ini koperasi Indosuria itu hanya tameng, sebenarnya menghimpun dana masyarakat, melanggar ketentuan perbankan sebagaimana pasal 46, ancaman 10 tahun. Lalu kemana uang itu? Maaf, ancamannya bukan 10 tahun, 15 tahun. Kemana uang itu mengalir? Ada namanya perusahaan kurang lebih 25 perusahaan cangkang mengalir ke situ, lalu kemana alirannya kita tidak tahu. Dari jumlah yang segitu banyak, maka kita kembalikan berkas-berkas sehingga terjadilah namanya dikeluarkan demi hukum tersangkanya. Tersangkanya si Hendy Surya dan lainnya itu dikeluarkan demi hukum. Kita itu bukan ranah kejaksaan, ranahnya penyidik. Lalu tidak berhenti penyidik dan jaksa berkolaborasi untuk berkoordinasi, dan dia penuhilah berkas perkara. Maka ketemulah bahwa 106 triliun itu adalah kerugian negara, kerugian para nasabah atau klien nasabah yang menanamkan uangnya di Indosuria. Dari kurang lebih 190 cabang di Indonesia, sebenarnya Indosuria ini hanya tameng operasinya. Kospin Indosuria hanya tameng. Sebetulnya dia itu menghimpun dana, karena dulu bisnisnya itu adalah menghimpun dana. Tetapi dengan adanya peraturan dari OJK, maka dihentikan tidak. Lalu dia membuat koperasi ece-ece atau alias hanya sebagai tameng atau simbol supaya meyakinkan orang ini koperasi loh, kita punya usaha besar begini begitu. Maka orang berpuluh miliar, ratusan miliar menanamkan uangnya di Indosuria, gagal. Itulah menjadi pidana. Lalu mungkin bisa dipertegas lagi Pak, sebenarnya apa kemudian yang menjadi dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk kasus ini Pak? Dakwaan kita yang utama adalah pasal 46 tentang perbankan, ancaman 15 tahun, dan tindak lanjut dari uang tersebut adalah adanya pencucian uang atau TPPU, ancaman 20 tahun. Maka akumulasi kalau dikumpul seluruhnya kurang 35 tahun kalau diakumulasi. Karena itu bukan dakwaan alternatif, tetapi kombinasi. Jadi dia mencermati apa yang diomongkan kemarin bahwa itu hanya dakwaan pasal 374, 378 itu adalah ketidakmampuan dia dan sentimen lebih diutamakan oleh Alvin Lim karena perkaranya di Jakarta Selatan yang 4 tahun yang lalu dia remehkan, padahal yang tertipu adalah asuransi lain. Bukan 6 juta kerugian yang kita sidangkan, kan diantaranya ini jaksa jasa menyidangkan 58 juta. Jadi bohong. Kenapa mesti lembaga kita dihujat, diceritakan yang tidak benar dan sampai sarang mafia macam, kan nggak benar. Baik. Lalu lantas dari pihak Kejaksaan Agung sendiri menanggapi statement dari Alvin Lim yang menyatakan bahwa kejaksaan adalah sarang mafia begitu, apakah dari Kejaksaan Agung ini akan mengupayakan pidana untuk Alvin Lim atau seperti apa sejauh ini prosesnya Pak? Kalau kata-katanya sarang mafia menurut saya biar dibuktikan. Tapi bukan hanya sarang mafia kata-katanya. Kita punya YouTube, channel YouTube-nya sudah kita download dan sudah kita punya, itu ada 7 video. Nanti kita pilih apakah bisa menjadi pidana, karena kami tidak berkeinginan untuk frontal dengan beliau. Untuk apalah, mungkin unek-unek isi hatinya saja. Tetapi dia mempublikasi dengan memilih-milih kata-kata yang kurang
etis sebagai seorang warga yang beradab. Kok malah menjustifikasi yang terakhir kemarin keluar kata-kata anjing dan ini waktu setelah pembukaan kemarin itu kan nggak benar. Tapi itu pun masih kita bersabar. Namun pointer yang paling tercatat kita, seluruh jaksa di Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia berkeberatan melaporkan di tiap-tiap Polres, melaporkan di tiap-tiap masing di Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Agung. Sekarang saya juga nggak tahu. Udah bertubi-tubi karena hubungan rupanya partisipasi simpatisan para pernah kejaksaan dan Persatuan Jaksa berkeberatan atas itu. Kenapa? Kita masih diam. Apabila nanti ada aba-aba bahwa kita akan proses hukum, ada poin yang perlu diproses hukum, kita tidak lanjut proses hukum. Berarti sampai sejauh ini belum ada tanggapan atau langkah hukum yang dipakai dari Kejaksaan Agung untuk Alvin Lim ini menanggapi? Ada satu yang paling kemarin tidak menerima, itu namanya Sru yang mengidangkan perkara di Jakarta Selatan, dituduh menerima uang dan seterusnya. Sampai dihujatnya Jamwas dan ini itu sudah dimajukan ke Mabes Polri, sudah dia berkeberatan pribadi dia. Kalau untuk institusi mungkin tidak, tetapi nanti organisasi masing-masing atau lembaga kekeluargaan, kerabatan, kejaksaan mungkin banyak yang melaporkan. Nah, sementara saya pribadi belum saya lihat ada diajukan, tapi tidak mungkin dalam waktu tidak akan lama akan ada reaksi seperti itu. Karena video yang sudah berjalan, ya orang yang berpendidikan tak patutlah dia tapi biar dia bertanggung jawab. Tangan mencengcang bahu memikul, dia akan menerima segala konsekuensi. Bentuk pertanggungjawaban apa yang diharapkan oleh Kejaksaan Agung dari Alvin Lim? Semua kata-katanya harus dibuktikan. Sekalipun dia begitu berani, saya tidak takut di penjara dan takut macam-macam. Apapun dia siap dan seterusnya, itu kami tidak peduli. Buat kita apabila norma hukum yang dia langgar dengan kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akan kita bawa ke dunia pidana. Kita proses dia untuk dilaporkan. Baik. Langkah sementara belum. Itu ada lagi. Pak, apakah dari pihak kejaksaan Pak ada dugaan di belakang Alvin Lim ini ada sosok-sosok tertentu yang mensponsori beliau Pak? Kita tidak, kalau saya pribadi tidak bisa menduga-duga itu. Tapi hukum buat saya, siapapun orang belakangnya tetap kita menegakkan hukum. Mau siapa yang sponsori dia atau mau berani dia, terserah. Buat saya mungkin dia berani itu karena dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan dengan dalil yang bisa dia buktikan kan. Nah, kita pernah berhadapan di Jakarta Selatan, saya jaksanya. Perkara yang udah 4 tahun 2018 yang dia sebut-sebutannya 6 juta bohong itu. Sidang di situ adalah 58 juta asuransi aliansi itu dia tipu dan dihukum, dia dituntut 6 tahun, putus 4,5 tahun. Nah, di situ waktu dia melakukan demonstrasi terkait Indosuria, dia bilang P19 mati, nggak betul itu, bukan 19 mati. P19 itu nggak ada kita kenal dalam SOP kejaksaan. Itu bahasa-bahasa prokem yang mungkin saya anggap itu yang ya tidak bernilai, tidak ada manfaatnya, kerdil dan tidak memahami tentang prosedur penegakan hukum di kejaksaan maupun di penyidik pra penuntutan. Itu ada lagi langkah, berarti sampai saat ini belum ada langkah hukum sama sekali Pak ya? Langkah hukum sudah dilakukan oleh person namanya Ibu Surastuti, sudah melaporkan dia, dan untuk langkah dari lembaga kita cermati dulu dari poin yang sudah 7 ditayangkan video itu, tidak tertutup kemungkinan kita lakukan. Tidak tertutup kemungkinan kita lakukan karena tekanan dari masyarakat yang luar biasa membuat kita terganggu dari beberapa kejaksaan daerah, pemerhati kejaksaan yang meremehkan ada namanya RJ kita, padahal itu bermanfaat bagi masyarakat. Itu semua dia menyatakan hanya pencitraan. Saya tidak pikir yang membuat sebetulnya pencitraan ini ya Alvin Lim sendiri. Dengan manggung dengan cara murahan, dia menghujat, menghajar kejaksaan, nggak tepat menurut aku tuh. Tak elok lah berperilaku seperti itu. Itu. Ada lagi? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Pak Syahdan izin sebagai apa Pak jabatannya? Fungsional di staf Pidum. Fungsional Pidum. di Pidum ya? Di Pidum, di pidana umum Kejaksaan Agung.
Ya. Untuk- Pelaksana Jaksa Nasional Tipidum Kejaksaan Agung. Sebagai ketua tim di Indosuria, perkara Indosuria. Oke, ini udah mau mulai ya Pak? Oke, sudah. Kita pakai gedung utama Pak. Iya, silakan Oke. dilihat dan gimana kita membuktikannya demi kepentingan masyarakat. Pak, demi ini korban. Ya. ngobrol biasa aja Pak. Ini sidang keberapa Pak? Baru kedua, kan kemarin kan dia tidak melakukan eksepsi, ya langsung khusus untuk si apa ini, si Heri Subiak. Tapi si Juni Indria dia melakukan eksepsi. Hari ini di acara yang menanggapi, dan kita lakukan intens terus pemeriksaan saksi. Eksepsi dari Juni Surya Iya, Juni Indria. Indria. Sedangkan si Henry Surya dia dilanjut dengan pemeriksaan saksi. Saksi dari Jaksa Agung atau Ya. Jaksa Penuntut Umum atau dari Hendri? Enggak lah, saksi itu yang didatangkan oleh jaksa. Untuk memberatkan. Nah, saksi korban yang membuktikan bahwa perbuatannya itu telah terjadi, apakah dia tadi melanggar ketentuan umum perbankan atau dengan TPPU-nya atau 378 atau 10 orang ya Pak ya yang hari ini 10 orang. Oke, Iya. terima kasih Pak.